bulan April. Oke. Engkau udah masuk ya. Pak Arifin gimana? Suara. Selamat sore Bu Erni. Selamat sore Pak Ira. Pasti, udah tahu Pak. Dari rekeningnya tengok. Dari rekening tengok Pak seniornya Pak. Ya, senior masuk ya Pak Joko. Senior masuk. Iya, oh iya. Tes. Ini suaranya Bu Ira. Bisa tes suara belum? Suaranya belum ada Bu Ira. Cek ulang Bu Khaira Akmal. Ya. Pak Egi, selamat sore Pak Egi. Pak Yusuf, kalau dilihat yang Galaxy 5 siapa nih? Nggak tahu. Selamat sore Pak Egi. Pak Egi, selamat sore. Kanos. Pak Egi, selamat sore. Tes suara dulu Pak Egi, tes suara. Untuk silaturahmi kita, munculkan dulu lah kira-kira. Waalaikumsalam. Apa sih izin nanya? Namanya siapa ya Pak izin? Mana Pak? Yang Redmi. Nggak tahu, saya belum bagian. Kalau di tempat saya sampingnya Pak Wisma Santa. Kata korek ya, ini siapa nih? Pak kami udah bilang ya? Pak, Udin. Jam 4 ya. Dulunya Pak. Bentar ya, aku Setelah di sudut kanan bawah, kiri bawah itu ada start video Pak. udah gitu. Udah ya Pak. Bulan April. Sore Bu. Ibu ya? Iya, saya Pak kondangan kita pulang ngecek. Siap, Bu. Ya, sorry Pak, saya Tunggu aja dulu Bu. Tunggu dulu. oke Pak, oke ya, makasih Pak ya. Ya. Kalau pas acara mic mute-kan semua ya, disenyapkan karena akan nanti berimbas ke berlaga suaranya. Jadi lebih bagus Ya. di unmute-kan aja. Nanti kalau mau bertanya tinggal angkat tangan. Akan saya tekan, atau kalau memang susah menjelaskannya, kita di sebelah kanan itu ada chatting, jadi bisa chatting, bisa itu nanti biar Pak Yusuf sama saya yang ini kan yang akan membaca chattingnya. Tanyakan aja kalau misalnya segan bertanya dan sebagainya, silahkan melalui chatting di sebelah kiri. Selamat sore Pak Sabri Jardi. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Mana keadaan rumah Pak sekarang Pak?
Ya, Love, 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 I wanna be strong. Cuma saya belum bisa mengisi waktu yang 4 Pak ya, Pak ya. Ya, santai-santai aja. But I'll try and to Udah ini fix Pak. it. Selamat sore Bu Love, Fitri. love, love, I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Selamat sore Bu Fitri. Sore, Pak. Gimana LP3 Ibu? Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can know. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Nah, itu di laptopnya apa webcamnya udah tertutup ya itu Pak. Kadang-kadang kan pertentukannya udah tutup webcam. Coba Bapak. But I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But we'll change it, change it. Belum ada I videonya would Pak. like to tell you my mystery. I would like to borrow you to the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to change it. Oke, siap kok kalau gitu. Takut suaranya hilang I ya. wanna be loved by you. Payah kalau Pak Direktur masuk. Pak. Ya, siap. Loved by you. Ya, siap. Bentar lagi ya kawan-kawan, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi lah ya, 10 menit ya, 10 menit ya. Karena lagi yang sholat asar atau apa ya. Mohon tunggu sampai silaturahmi saja atau silakan aja mau membuka mic-nya silakan. Nanti kalau kita mulai baru kita buka mic-nya silakan. Selamat sore Prof Vivi. Persilakan Bapak-bapak, silaturahmi ini juga orang baru ini Pak Edi dan Pak Mari ini beliau dari daerah Binjai ya Pak Edi ya. Iya Pak. Nah, jadi ini baru kita ajak gabung Pak ke IHN Community, bisa mudah-mudahan bisa membantu orang lain. Iya. Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok udah Lama nggak rambutnya ketemu nih. udah ada habis? Nggak habis botakin. Nah, iya, saya belum sempet nih potong rambut Pak, jadi masih kacau balau ini rambutnya. Nah, beliau adalah presiden pertama HR Community. Baru setelah beliau tahun 2012, baru dari 2007 sampai 2012 beliau adalah presiden HR Community, dan baru 2012 sampai sekarang dipegang oleh saya. Jadi kondisinya sekarang beliau soal karir sudah nggak dilakukan lagi lah ya. Nggak dilakukan lagi, beliau adalah Oke, untuk kegiatan ini ya, dalam kegiatan ini nanti Bapak-bapak kalau ingin bertanya, dipersilahkan bertanya nanti setelah Pak Andi. Pak Andi nggak akan lama. Nggak akan lama mengasih apa kira-kira 10 menit 15 menit ya Pak Andi ya. Ya, 10 menit nanti akan saya sharekan ini bahan presentasinya, dan nanti setelah itu Bapak Ibu kami persilahkan untuk bertanya secara langsung bisa, atau kalau memang susah silahkan melalui chat di sebelah kanan, silahkan dibuka, nanti akan saya inventarisir, dan
kami persilahkan untuk saya teruskan ke Pak Andi untuk ditanya. Waktu kita sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam. Alhamdulillah kita sudah menggunakan namanya Zoom yang sudah berbayar. Jadi mudah-mudahan security dan juga ininya juga terjamin. Jangan khawatir. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, dipersilahkan, Pak. Saya buka screen-nya langsung, Pak Andi, ya. Oke, silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kesempatan berbahagia juga bisa untuk berinteraksi dengan rekan-rekan HR di Medan. Setelah sudah mungkin berapa lama kita nggak berinteraksi, tapi saya tetap ngikutin sih HR Community. Sepertinya aktivitasnya sudah semakin banyak daripada awal-awal dulu gitu ya. Nah, ya Bapak Ibu mungkin di sini saya mungkin akan sharing session sedikit gitu ya, karena mungkin ini based on daripada praktis yang sudah kita jalankan gitu ya di company saya. Nanti juga mungkin kita bisa saling melengkapi lah. Ada mungkin beberapa yang di tempatnya Bapak Ibu juga lebih baik untuk pelaksanaannya gitu ya. Nah, mungkin pengantarnya itu saya beri judul bahwa kalau work from home yang efektif itu sebagai readiness indicator bagi perusahaan kita untuk memasuki era digital gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang work from home ini, sebenarnya di beberapa di tempat saya ataupun mungkin di beberapa company lain, mereka mengenalnya mungkin dengan WFA gitu ya, work from anywhere. Gitu. Karena memang di beberapa company Jakarta, mereka sudah mulai memperkenalkan bahwa untuk mengantisipasi para milenial gitu. Para milenial ini di zaman sekarang ini kan interestingnya bahwa mereka itu bisa bekerja di mana saja gitu ya. Makanya diciptakan yang namanya work from anywhere gitu ya. Nah, kebetulan dengan adanya di masa COVID ini gitu ya. Namanya juga jadi kita sering pakainya work from home gitu ya. Jadi memang agak tepat waktunya. Oke, next, Pak. Ya, sebentar. Oke, Pak. Pak Andi, silakan lagi dulu Pak Andi, silakan Pak Andi ini ya, jadi kita yang pertama adalah kalau kita lihat nanti di satu slide-nya adalah bahwa kita ngelihat memang di masa COVID-19 ini itu banyak sekali memang company-company yang memang secara financial indicatornya sudah mulai agak berjatuhan gitu ya. Karena kita lihat impact-nya cukup luar biasa. Hari demi hari dan bulan demi bulan sudah banyak kita dengarkan laporan yang menunjukkan company-company yang tidak bisa bertahan terlalu lama gitu ya. Karena beberapa company itu sudah punya satu financial analysis bahwa mereka hanya bisa bertahan sampai bulan Juni. Artinya secara cadangan finansial mereka itu hanya bisa bertahan kalau begini terus sampai bulan Juni gitu ya. Nah, tapi sebagai contoh gini, kalau kita lihat company yang paling profit di tahun lalu itu salah contohnya kita lihat Traveloka gitu ya. Traveloka itu masuk kepada top 10 company yang paling profit di tahun lalu ya. Beberapa waktu lalu dia sudah mulai mengumumkan bahwa akan mereduce sekitar 100 sampai 200 orang karyawannya gitu ya. Karena memang sama sekali mereka tidak bisa berproduksi sedikit pun gitu ya. Nah, tapi juga di satu sisi kita ngelihat juga banyak perusahaan-perusahaan yang mulai juga bisa bertumbuh gitu ya. Bisa bertumbuh, ada juga yang bisa memang memanfaatkan masa COVID ini untuk bisa mendulang untung gitu ya. Karena momennya juga pas gitu. Nah, di slide itu saya ada tampilin, ada beberapa memang yang kalau kita lihat
contoh-contoh itu saya ambil kebetulan dari berita-berita yang ada. Yang kalau kita lihat pertama itu seperti McDonald, ya. McDonald itu dia mencatatkan kemarin transaksi non tunainya itu naik 4 kali lipat, gitu, ya. Terus kita juga bisa ngelihat kepada dunia e-commerce, ya, seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, gitu ya, Bukalapak. Ya. Mereka itu penjualannya itu bisa 2 kali lipat. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga bisnis antar makanan. Ya. Nanti masih kerja. Kalau kita lihat contoh misalnya kayak Gojek gitu ya, walaupun mungkin dari sisi GoRide-nya itu turun, tapi mengenai untuk sisi GoFood-nya itu dia menurunnya 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat di perbankan sendiri, ya, kita mungkin anjlok dari sisi pemberian kredit. Ya. Karena kan dengan masa seperti ini, ada tuntutan kita melakukan namanya relaksasi. Ya. Kita terus-terusan begini, ancaman gagal bayar dari kredit yang kita kucurkan juga akan bermasalah. Tapi di perbankan, kita ngelihat transaksi non-tunai kita itu juga melonjak sampai berapa ratus %. Artinya, transaksi orang mulai berubah dari yang transaksi langsung menjadi transaksi secara virtual. Nah, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan sedikit, gitu ya, apa yang menyebabkan beberapa company ini, gitu ya, kita tetap tumbuh dan juga mengambil keuntungan dari masa COVID ini, gitu ya. Ya. Jadi kalau saya coba tarik kesimpulan adalah yang pertama, gitu, mereka memiliki sistem transaksi ataupun penjualannya secara online. Itu dulu. Company tersebut melakukan transaksinya bisa secara online atau langsung. Jadi kalau mereka punya penjualan dan transaksi secara online, itu sangat membantu mereka sekali. Gitu ya. Nah, yang kedua, job pekerjaan yang ada di company tersebut bisa di-remote dari mana saja. Koordinasi bisa dilakukan secara virtual, itu sudah di atas 70%. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, artinya adalah mereka memiliki namanya BCM atau BCP yang clear, ya, jelas. Nah, BCM itu adalah Business Continuity Management. Ya. Di beberapa company yang resikonya gede, biasanya BCM itu ada bentuknya divisi, ada bentuknya unit, ada bentuknya departemen. Ada juga hanya bentuknya tenaga spesialis. Nah, di business continuity ini kadang-kadang memang unit yang kita itu kadang-kadang itu terlalu tidak diperhatiin. Nah, di dalam BCM ini itu bukan seandainya kita terjadi namanya kebakaran, kita terjadi huru hara, kita terjadi contoh kondisi-kondisi yang seperti ini, gitu ya. Walaupun kadang masa COVID ini belum ada yang menjelaskan secara lengkap. Gitu ya. Sebagai contoh, kalau contoh BCM itu adalah salah satu polisinya. Contoh begini, kalau direksi, ya, direksi itu ada 5 orang. Ketika mereka berpergian, tidak boleh naik satu pesawat. Nah, itu kurang lebih yang contoh-contoh di dalam aktualisasi pelaksanaan BCM itu, gitu ya. Nah, itu yang untuk poin 2-nya, kalau saya bisa sharing adalah beberapa rahasia ataupun yang menjadi baseline beberapa company itu tetap bisa tumbuh, gitu ya. Oke, ya. Kita ngelihat sekarang, ya, bagaimana kita. Ya, halo. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Oke, kita bisa melihat adalah gini. Bagaimana kita melakukan namanya work from home ataupun work from anywhere, karyawan itu tetap bisa produktif. Nah,
Ini saya coba jabarkan, mungkin ada 4 poin yang memang kita itu bisa melihat, mereview bagaimana ketika work from home karyawan tetap produktif. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama, kita harus bisa mendefinisikan, gitu ya, mendefinisikan di kantor kita itu, ya, di company kita itu, jenis-jenis pekerjaan kita itu ke dalam Nanti kalau udah siap. 3 poin itu akan sangat menentukan itu. Ya, Ya, kita Mas bisa Hasan. namanya work from home atau tidak. Ya, tapi definisi itu bisa berbeda di setiap company. Gitu. Yang pertama, ada yang namanya critical job. Kedua, ada yang namanya important job. Ada yang namanya supporting job. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, tiga-tiga itu bukan tidak penting. Artinya kalau dia support tidak penting. Tidak, ketiga-tiga itu saling mendukung. Cuman inilah yang akan menjadi baseline kita, bisa mendefinisikan nanti penentuan pekerjaan itu bisa dilakukan di mana saja atau tidak. Ya, sebagai contoh, ini saya kasih contoh di perbankan, gitu ya. Di perbankan itu yang kita sebut dengan critical job adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berhubungan dengan sistem perbankan. Artinya mereka tidak bisa dipindah, orangnya harus hadir. Maka pekerjaan itu tidak bisa kita lakukan work from home. Jadi ketika saat kondisi yang begini, itulah mereka yang memang tetap masuk. Gitu. Nah, kalau di important job ini adalah, artinya memang satu pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap itu secara unitnya yang kita sebut dengan revenue generator. Gitu. Nah, jadi pekerjaan itu penting dan ada juga pekerjaan yang supporting gitu. Nah, important dan supporting job ini yang itu masuk kategori mereka bisa melakukan work from home-nya gitu. Dengan beberapa nanti dukungan gitu ya. Itu yang pertama. Artinya di dalam company kita bisa melakukan pendefinisian terhadap jenis pekerjaan tersebut gitu ya. Next, yang kedua adalah bahwa KPI daripada masing-masing person yang memang sudah kita atur, itu sudah align dengan sistemnya work from home. Gitu ya. Jadi, kadang-kadang kalau KPI kita itu tidak bisa mendukung, jadi akan susah untuk kita melakukan namanya work from home. Sebagai contoh begini, ya, seorang sales, gitu ya, kita lihat KPI-nya apa, gitu ya. Contoh kadang-kadang mereka ada melakukan penjualan X rupiah, gitu ya. Nah, terkadang kalau dalam penentuan KPI begini, kita akan susah melakukan namanya monitornya, gitu ya. Sebagai contoh gini, kalau kita seorang sales, KPI-nya adalah melakukan call nasabah 3 kali sehari. Nah, jadi suatu KPI begitu yang membuat kita lebih bisa melakukan nanti monitoring ketika mereka lakukan work from home gitu ya. Yang ketiga, kita memiliki mekanisme monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan work from home gitu ya. Nah, sebagai contoh di company kita itu, kita ada namanya briefing pagi dan briefing sore gitu ya. Jadi itu tetap kita lakukan dengan mekanisme yang ada seperti ini gitu ya. Pagi dan sore gitu ya. Nah, tapi mungkin semakin dia ke atas, volume dia untuk meeting, media kontrolnya juga bisa semakin berkurang. Semakin ke bawah, dia semakin sering. Bisa juga mungkin pagi, nanti siang, dan juga sore. Gitu ya. Nah, ataupun, ya, tadi kurang lebih ketiga begitu. Ya. Yang keempat, tentu ya ini jelas bahwa kita itu memiliki infrastruktur yang memang tools untuk yang mendukung bagi pelaksanaan work from home sendiri gitu ya. Sebagai contoh di tempat kita tuh kita pakainya itu ada namanya Webex ataupun Cisco Jabber gitu ya, yang memang sangat mendukung kepada sistem security-nya, khususnya perbankan gitu ya. Oke. Topik terakhir adalah seperti ini ya. Bahwa katanya dengan adanya work from home itu, ya, kadang-kadang itu momen bagi kita
untuk bisa melakukan namanya organization effectiveness bagi perusahaan Anda, gitu ya. Karena kita kadang-kadang dalam kondisi begini, kita bisa mengetahui, ya, yang sering terjadi begini, kita menyesuaikan struktur organisasi kita ataupun job kita itu berdasarkan orang. Karena begini, kita nggak enak hati, orangnya masih ada, ya kita kasihlah pekerjaan orang itu, gitu ya. Dan yang ideal itu kan harusnya adalah penentuan orang disesuaikan, ada buat struktur dulu, baru cari orang. Tapi kadang-kadang memang karena kondisi, kita ada orang dulu, baru buat strukturnya. Gitu. Nah, jadi kita sendiri juga menyadari bahwa dengan kondisi work from home ini, ternyata sebagai contoh gini, kita melihat di dalam pelaksanaan approval kredit. Ya. Kan kita review dari A ke B ke C ke C ke E gitu ya. Tapi di dalam proses work from home ini kita juga akhirnya mereview untuk apa dari C kalau bisa langsung ke D gitu. Ya berarti fungsi C ini kita bisa hilangin gitu. Nah, salah satu mungkin mekanismenya adalah dengan matriks yang coba saya buatkan itu ya. Artinya sebagai contoh, kalau kita bisa efisien dan efektif itu adalah jika yang disebut dengan high goal attainment tapi low use of resource-nya. Artinya pencapaian yang tinggi tapi resource-nya juga semakin sedikit. Gitu. Nah, jadi mungkin kurang lebih sebagai pengantarnya, Bapak Ibu, itu yang saya bisa sharingkan. Jadi coba saya simpulkan sedikit adalah yang pertama tadi kita juga ngelihat di masa COVID-19 ini banyak company-company yang juga walaupun berjatuhan, beberapa mereka tetap bisa tumbuh gitu ya. Tadi yang kedua adalah beberapa mungkin bukan rahasia lah, apa yang sudah mereka lakukan sehingga bisa seperti itu. Ya. Terus yang ketiga tadi adalah dengan melakukannya work from home itu agar karyawan juga tetap bisa produktif, ya kira-kira yang dilakukan oleh kita itu seperti apa gitu ya. Dan yang keempat tadi, terakhir adalah momennya work from home ini terkadang juga bisa membawa kesempatan kita mereview organisasi, fungsi-fungsi organisasi bahwa ini nggak efektif ternyata gitu ya. Dan mungkin fungsi ini juga nggak guna gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh, salah satu direktur kita juga ini ada yang saling nyentil lah dulu waktu ada head of kita menyebutkan begini, enak juga nih katanya ya, udah work from home kita juga nggak dikejar-kejar target ya, tapi kadang-kadang dia info begini ya bahwa ya artinya gini, tidak ada kita kalau perusahaan tetap jalan berarti fungsi kita juga nggak ada gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang memang kesempatan untuk kita melihat dari semua sisi secara fungsi itu efektif atau tidak. Mungkin itu di awal, Pak Nafril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.